Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Amin Munawir MPDI selaku dosen pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang semoga semakin semangat dalam menuntut ilmu di semester 6 ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 membawa satu materi dengan judul Pengembangan Kurikulum di Pesantren. Bapak dan Ibu mahasiswa sekalian, kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri, Rehan Riyandi, ada Ibu Rita Isnayah, dan juga Ibu Siti Rauhila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pengembangan kurikulum PAI di pesantren, yang mana di sini akan langsung dipaparkan langsung oleh saya. Baiklah, latar belakang dari penulisan makalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya tidak hanya dari aspek intelektual, tetapi juga moral dan juga karakter. Dalam perspektif Islam, pendidikan berorientasi pada pembentukan akhlak, nilai spiritual, dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tentunya pendidikan agama Islam atau PAI ini menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia bagi peserta didik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi yang berilmu dan berkarakter. Namun, seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, menuntut adanya adaptasi, terutama dalam aspek kurikulum sebagai acuan utama dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI di pesantren menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi, sehingga para santri nantinya mampu menghasilkan generasi yang religius, intelektual, dan teradaptif terhadap perubahan zaman. Nah, selanjutnya dari latar belakang yang sudah kita bahas bersama, kami menarik 3 rumusan masalah dan juga 3 tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI yang diterapkan di lingkungan pesantren. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana proses pengembangan kurikulum PAI di pesantren dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Dan rumusan masalah yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum PAI di pesantren. Sedangkan untuk tujuan penulisan dari makalah ini juga terbagi menjadi 3, yaitu untuk mengetahui dan memahami karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI yang diterapkan di lingkungan pesantren. Kemudian tujuan penulisan yang kedua untuk menganalisis proses pengembangan kurikulum PAI di pesantren dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Dan tujuan penulisan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum PAI di pesantren. Nah, tentunya penulisan makalah ini juga kami berharap membawa kebermanfaatan bagi seluruh halayak. Nah, adapun manfaat penulisannya kami bedakan menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam atau PAI, khususnya terkait pengembangan kurikulum di pesantren, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis dari penulisan makalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi pendidik atau pengelola pesantren, yaitu sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum PAI yang relevan dan efektif. Kemudian bagi mahasiswa dan penulis untuk menambah pemahaman terkait pengembangan kurikulum PAI di pesantren. Dan yang terakhir bagi pembaca, tentunya kami berharap ini bisa memberikan wawasan tentang pentingnya pengembangan kurikulum PAI dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Selanjutnya, apa itu kurikulum PAI? Nah, sebelum kita membahas apa itu kurikulum PAI, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum dan apa itu pendidikan agama Islam. Kurikulum secara term etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum yang merupakan
hasil adaptasi dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang bermakna pelari dan kurere yang berarti lintasan atau tempat berpacu. Sedangkan secara terminologis, kurikulum dimaknai sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk meraih suatu penghargaan. Nah, tentunya konsep tersebut kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan sebagai serangkaian mata pelajaran atau pengalaman belajar yang wajib ditempuh oleh peserta didik guna memperoleh ijazah sebagai bentuk pencapaian. Hernawan dan Andriani 2011. Sedangkan pendidikan agama Islam itu merupakan suatu proses pembelajaran yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui berbagai disiplin keilmuan. Secara formal, ruang lingkup PAI meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, serta Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sehingga dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam merupakan suatu sistem perencanaan dan pengaturan yang terstruktur mengenai tujuan, materi, serta proses pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Selanjutnya tujuan kurikulum PAI atau tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, dalam tujuan kurikulum PAI ini kami bedakan menjadi 5. Yang pertama, menumbuhkan dan memperkuat keimanan peserta didik. Yang kedua, membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam secara konseptual. Dan yang kelima, mendorong kemampuan mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja yang saya hormati Bapak dosen, Pak Amin Munawir, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesehatan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah sebagian Pak Rehan paparkan. Terima kasih juga untuk Pak Rehan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang berjudul pengembangan kurikulum PAI di pesantren. Bagian karakteristik kurikulum PAI. Yang pertama yaitu memiliki kekhasan dibandingkan kurikulum pendidikan formal. 2. Berorientasi pada nilai-nilai keagamaan. 3. Menekankan pembentukan sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. 4. Bersifat kontekstual dan menyeluruh atau holistik. 5. Berbasis kitab kuning atau tafsir hadis fikih akidah sebagai ciri khas pesantren. Kitab kuning. Penerapan pembelajaran kitab kuning tidak hanya terbatas pada pesantren berbasis salaf, tetapi juga telah diadopsi oleh beberapa pesantren modern. Kitab kuning memiliki peran penting sebagai sumber utama dalam akidah. Selain itu, penggunaan kitab kuning juga berkontribusi dalam menjaga tradisi keilmuan Islam klasik serta membentuk pemahaman keagamaan dan karakter religius santri secara mendalam. Kuning karena 1. Pemahaman mendalam tentang agama dalam kitab kuning berisi karya-karya utama besar yang membahas berbagai aspek pendidikan agama Islam secara lebih mendalam, meliputi teknologi, hukum Islam, serta tradisi keilmuan Islam. Yang kedua, pemeliharaan tradisi keilmuan Islam. 3. Pemahaman bahasa Arab. Kitab kuning yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dapat membantu memahami dan menguasai bahasa Arab secara lebih mendalam. 4. Pemahaman terhadap budaya Arab. 5. Berkelanjutan pendidikan. 6.
Pembentukan karakter pembelajaran pada kitab kuning tidak hanya mengedepankan pada pengetahuan, tetapi juga sangat mengedepankan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan dalam kitab kuning. Sauri 2018. Adapun metode pengajarannya, 1. Metode Sorogan. Apa itu metode Sorogan? Metode Sorogan adalah santri belajar secara langsung dengan kiai atau santri senior melalui pembacaan dan pengulangan sehingga meningkatkan pemahaman secara mendalam. Yang kedua, metode Bandungan. Metode Bandungan adalah pembelajaran berpusat pada kiai atau guru melalui penyampaian dan penjelasan materi kepada santri. Metode diskusi. Santri aktif berdiskusi untuk memahami dan memperdalam materi yang dipelajari. Selanjutnya, metode hafalan. Santri menghafal materi tertentu untuk memperkuat pemahaman dan penguatan ilmu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum adalah proses penting dan kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu elemen kunci dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Proses pengembangan kurikulum melibatkan pemilihan materi pembelajaran, pengembangan metode pengajaran, serta evaluasi program pembelajaran. Adapun tujuan utamanya dari pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan yang efektif dan relevan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum PAI. Secara relevansinya, 1. Ada internal. Internal yaitu kesesuaian antar komponen atau tujuan, materi, proses, evaluasi. 2. Eksternal. Kesesuaian dengan kebutuhan dan pengembangan zaman. Secara fleksibel. Dapat disesuaikan dengan kondisi waktu, serta karakteristik peserta didik. Secara integritas. Mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Secara kontinuitas, menjamin kesinambungan materi dan pengembangan peserta didik. Secara praktis dan efisien, mudah diterapkan tanpa membebani biaya dan pelaksanaan. Secara efektivitas, tetap mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjut dengan Ibu Rohila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan tentang tahapan pengembangan kurikulum. Tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan kurikulum yang meliputi 3 aspek perencanaan. Perencanaan strategis planning, perencanaan program planning, perencanaan kegiatan pembelajaran program, very plans. Yang pertama, implementasi kurikulum. Yang kedua, evaluasi kurikulum. Terdapat 4 aspek yang menjadi bahan evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi produk. Nah, di sini ada peran kiai. Apa saja sih peran kiai tersebut? Yang pertama, pemimpin spiritual dan moral. Yang kedua, sebagai uswatun hasanah atau panutan. Yang ketiga, pemimpin administratif dan manajemen pesantren. Yang keempat, pendidik atau pengajar di pesantren. Pengembangan kurikulum. Ada beberapa tantangan tersebut. Yang pertama, perubahan belajar peserta didik.
Yang kedua, akses informasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, keterbatasan guru, kiai, dan pengelola dalam penguasaan terhadap teknologi. Yang keempat, integrasi teknologi dan nilai Islam yang relevan. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran yang relevan. Yang keenam, tantangan etika dan upaya pengembangan kurikulum. Ada beberapa upaya pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum adaptif sesuai tuntutan zaman. Yang kedua, penerapan pembelajaran hybrid, tradisional, modern. Selanjutnya, integrasi nilai keislaman dengan metode inovatif. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam pembelajaran. Yang keenam, penguatan manajemen kelembagaan agar lebih sistematis dan efektif. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum yang kontekstual, responsif, dan berkelanjutan. Beberapa strategi pengembangan kurikulum. Kurikulum PAI tidak hanya berfungsi sebagai sasaran transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang mampu menjawab tantangan sosial secara kontekstual. Strategi yang dapat dilakukan ada beberapa, yaitu analisis kebutuhan pendidikan masyarakat, integrasi teknologi, nilai Islam, dan moral. Pengembangan kurikulum multikultural, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara berkala, kolaborasi pendidikan formal dan non-formal, peningkatan kurikulum SDM pendidik. Dari semua yang saya paparkan tadi ya, nah di sini ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, kurikulum PAI di pesantren berperan penting dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui integrasi aspek kognitif, spiritual, dan praktik kehidupan. Pengembangannya bersifat dinamis dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif, integratif, dan inovatif agar tetap relevan dan menghasilkan lulusan yang religius serta mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Baiklah Bapak dan Ibu, kami di sini sudah mendapatkan 4 pertanyaan dalam sesi tanya jawab ini. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Mimi dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan kurikulum pesantren dengan sekolah umum? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Bapak Sahroni dari kelompok 8. Bagaimana jika salah satu prinsip atau inovasi pengembangan kurikulum tidak atau kurang sesuai dengan keinginan kita sebagai guru? Pertanyaan yang ketiga datang dari Bapak Guru Munawar dari kelompok 5. Menurut Bapak atau Ibu, apakah pengembangan kurikulum di pesantren sebaiknya lebih bersifat adaptif terhadap perubahan zaman atau tetap mempertahankan model tradisional? Berikan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, ini datang dari Ibu Iis Kusmiati dari kelompok 9. Pertanyaannya, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, bagaimana pesantren dapat mengembangkan kurikulum PAI yang adaptif tanpa kehilangan identitas tradisi keilmuan pesantren? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mimi. Terima kasih kepada Ibu Mimi sudah bertanya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana perbedaan kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah umum? Baiklah, saya akan menjawab. Apakah benar Bu Mimi pertanyaannya seperti itu? Jika benar, saya akan langsung menjawab ya. Jawabannya,
Perbedaan yang mendasar terletak pada orientasi pendidikannya. Pesantren lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter Islami, sedangkan sekolah umum atau pendidikan formal pada umumnya berorientasi pada pengembangan potensi akademik, keterampilan dan secara karakter secara seimbang sesuai dengan standar nasional. Namun, saat ini banyak pesantren berbasis modern yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan, sehingga lulusannya memiliki kompetensi akademik sekaligus pemahaman akademik yang kuat. Bagaimana Ibu Mimi? Apakah pertanyaannya sudah bisa diterima? Baik, maka saya selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Rehan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sahroni, yaitu bagaimana jika salah satu prinsip atau inovasi pengembangan kurikulum tidak atau kurang sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Menurut pandangan kami atau menurut pandangan kelompok kami, setiap guru memang memiliki hak untuk mengkritisi suatu prinsip atau inovasi terhadap kurikulum. Namun, yang perlu kita ingat itu bukan apakah kita sebagai guru menyukainya, tetapi apakah prinsip atau inovasi tersebut memberikan manfaat serta dampak positif terhadap peserta didik. Nah, dari sanalah profesionalisme kita sebagai seorang guru tentunya diuji, serta bagaimana cara kita beradaptasi dengan tantangan baru, bukan hanya sekedar bersembunyi di balik zona nyaman. Tentu saja, inovasi dan prinsip boleh saja dikritisi, tetapi suatu pendapat atau kritik haruslah berdasar pada data yang relevan. Bagaimana implementasi di kelas serta relevansinya terhadap kebutuhan peserta didik. Bukan hanya sekedar bersembunyi di balik kata tidak cocok atau tidak sesuai dengan preferensi pribadi. Dengan demikian, kurikulum dapat tetap berkembang secara lebih objektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Karena pada akhirnya yang menjadi pusat pada pengembangan kurikulum bukanlah ego guru, melainkan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang relevan, berkualitas, serta adaptif terhadap perubahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru dari kelompok 5. Pertanyaannya, menurut Bapak atau Ibu, apakah pengembangan kurikulum PAI di pesantren sebaiknya lebih bersifat adaptif terhadap perubahan zaman atau tetap mempertahankan model tradisional? Berikan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Nah, menurut pendapat saya, kurikulum PAI di pesantren harus adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Yang harus dipertahankan adalah akidah, adab, dan tradisi keilmuan. Sedangkan metode, media, dan pendekatan pembelajaran harus terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Mempertahankan cara lama hanya karena dianggap tradisi bukan berarti menjaga warisan, melainkan berisiko menjadikan pendidikan kehilangan relevansi. Pesantren akan tetap memiliki identitas jika mampu mempertahankan prinsipnya, bukan memaksakan metodenya, sebab tradisi yang kuat bukanlah tradisi yang menolak perubahan, melainkan tradisi yang mampu berdialog dengan zaman. Jika kurikulum tidak lagi mampu menjawab persoalan zaman, maka yang perlu dievaluasi bukan zamannya, melainkan kurikulumnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Ibu Iis Kusmiati,
yaitu di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, bagaimana pesantren dapat mengembangkan kurikulum PAI yang adaptif tanpa kehilangan identitas tradisi keilmuan pesantren. Menurut saya, pesantren tidak perlu memilih antara menjadi tradisional atau modern. Yang seharusnya dipertahankan adalah nilai dan tradisi keilmuannya, seperti akidah, adab, sanad, dan pendalaman kitab. Sedangkan kurikulumnya harus tetap bersifat adaptif dalam metode, media, dan konteks pembelajaran agar mampu menjawab tantangan zaman. Identitas pesantren tidak ditentukan oleh seberapa lama metodenya dipertahankan, tetapi oleh seberapa kokoh nilai-nilai yang dijaga. Sebab, tradisi yang sejati bukanlah tradisi yang menolak akan perubahan, melainkan tradisi yang mampu membimbing perubahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika pesantren takut untuk beradaptasi, tentunya pesantren akan kehilangan relevansi. Namun, jika pesantren kehilangan nilai demi beradaptasi, ini juga tentunya pesantren akan kehilangan jati diri. Karena itu yang harus dijaga adalah nilai, sedangkan yang harus tetap diperbaharui adalah caranya. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin itu adalah pemaparan dari kelompok kami terkait pengembangan kurikulum PAI di pesantren. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami pada hari kali ini. Semoga kita bisa terus belajar dan memperbaiki dari setiap kesalahan yang kita lakukan pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.